secara umum para pionir yang awam pun itu sudah tidak asing dengan istilah cryptocurrency. Artinya pemahaman tentang cryptocurrency yang sudah ada itu banyak diserap, banyak dipahami, hanya saja begitu masuk ke fase Project Bainet, pemahaman cryptocurrency-nya kurang diadopsi dari aturan yang disampaikan oleh PC itu sendiri. Salah satunya pentingnya ekosistem sebagai salah satu fundamental di Project Bainet. Jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, di Project Bainet ini tidak sembarangan menerapkan istilah, tidak sembarangan mengerjakan proyeknya, dan tidak semudah yang kita bayangkan ketika proyek ini dengan memiliki tujuan yang sangat besar sekali. Kalau hanya sebatas proyek itu menciptakan token, masuk ke pasar, itu hitungan bulan udah kelar. Nggak usah platformnya dari luar negeri. Kita sama-sama tahu di Indonesia yang sedang viral adalah tokennya Mas Anang, token ASIC. Kalau hanya proyeknya itu token, masuk ke pasar, itu mudah. Tapi ingat, tujuan dari Pi Network ini sebagai currency. Kalau Anda cek di aplikasi Pi Network di Play Store, itu jelas disampaikan. Jadi ada rujukannya gitu loh. Bahwa Pi ini itu tujuan diciptakan koin Pi ini itu sebagai cryptocurrency, sebagai mata uang, bukan kripto yang nanti akan dengan mudah berlenggang di pasar exchange yang dengan mudah sekali kita menentukan harga. Karena itu konteksnya kripto komoditi, kripto yang esensinya itu hanya diperjualbelikan, bukan sebagai alat transaksi ketika kita mau belanja, baik itu produk ataupun jasa. Nah, inilah yang sangat penting dipahami, yang hubungannya dengan ekosistem. Kenapa? Kalau ditarik secara Bitcoin, ini yang dilakukan terobosan PCT, terutama Mr. NK. Kegagalan Bitcoin dan mungkin kripto-kripto lainnya ketika menciptakan kripto yang digadang-gadang sebagai currency tetapi tidak memiliki fundamental yang mumpuni sehingga kripto itu dikatakan gagal. Salah satunya adalah Bitcoin. Cirinya adalah harganya yang fluktuatif karena tidak ditopang oleh ekosistemnya. Nah, disinilah kita harus memahami ekosistem di Pi Network itu seperti apa. Dan kenapa harus ada ekosistem? Pertama, seperti yang saya sampaikan, koin Pi ini sebagai alat tukar, alat bayar, terlepas di negara manapun, bukan cuma Indonesia, itu masih ada larangan-larangan. Baik itu larangan secara langsung atau larangan secara tersirat. Jadi, ketika tujuannya sebagai cryptocurrency, ada fase, ada proses yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah ekosistem. Nah, ekosistem itu apa di Pi Network itu sendiri? Ketika koin Pi ini nanti sebagai alat transaksi, kalau saya boleh sampaikan secara mudah aja, ekosistem itu dicerminkan melalui platform-platform. Itu untuk mudahnya ya. Kalau dijelaskan secara bahasa kripto, nanti saya khawatir pemahamannya bisa salah pemahaman, dan pemahamannya bisa salah, dan nanti malah blunder. Itu dimulai sejak diberikan arahan langsung dari PCT tentang adanya hackathon. Jadi benar-benar disuruh merintis. Selain kita klik petir, PCT memberikan arahan, ayo kita bangun ekosistemnya nih. Dengan cara bagaimana? Silakan Anda memiliki gagasan apapun, ide apapun, silakan Anda bikin projectnya. Bukan cuma ide doang, bukan cuma gagasan doang, tapi bikin juga projectnya. Projectnya apa? Dan project ini dipersiapkan untuk transaksi di Inclusive Mainnet yang kita sendiri juga awal-awalnya tidak terlalu paham tentang kebijakan ini. Bahkan di luar ekspektasi kebanyakan kalangan pionir bahkan di dunia. Ternyata persiapan hackathon itu para pionir disuruh membuat platform, membuat project.
sebagai fundamentalnya supaya CoinPay nanti benar-benar memiliki kekuatan yang tidak mudah dijatuhkan. Ketika koin ini transaksi perputarannya itu ditransaksi jual beli produk ataupun jasa. Nah, itulah muncullah platform-platform yang dulu diumumkan ada 18 finalis di bulan September. Dan kebetulan saat itu saya masih masuk di tim Pitogo yang bidangnya tour and travel. Ada Pigeon Mall, ada Workspool dan sebagainya. Lalu dari finalis 18 itu muncullah hackathon winner. Tapi yang perlu difahami adalah kumpulan hackathon itu banyak sekali. Platform-platform yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya DPG. Artinya platform ini bagian dari ekosistem selain kita sebagai pionir. Semua pionirnya adalah ekosistem, hanya saja ekosistem ini harus mengikuti rule of the law-nya dari Pi Network. Ketika kita diberikan arahan tukarkan koin Pi Anda kepada produk atau jasa, maka berpikirnya itu bukan bagaimana cara mencairkannya, karena arahannya di enclosed mainnet itu bertransaksi, menjual atau membeli produk dan jasa. Artinya, mari kita tepiskan dulu, kita tunda dulu, kita keep dulu, kita simpan dulu impian kita yang mana kita mengharapkan CoinPay berharga. Karena arahannya kita disuruh transaksi. Kenapa? Karena ini pondasinya. Ibarat bangun rumah, bangunan apapun yang pertama kali dilakukan adalah pondasi. Dan perhatikan kalau bangun pondasi, biayanya mahal tapi dia masih rata. Artinya nggak kelihatan, Pak. Karena pondasi itu sebagai fundamental bangunan ini. Dan ini sedang berjalan. Kalau dalam dunia konstruksi, kita sedang melakukan anyaman, mengumpulkan batu gunung, semen, pasir. Ini masih proses, termasuk KYC bagian dari proses yang sedang berjalan. Platformnya melakukan inovasi-inovasi, dan di TPG sendiri juga ada inovasi-inovasi yang sedang dilakukan. Salah satunya dengan Anda mengakses ExpressPay, Anda mendapatkan kredit setiap harinya. Ini berjalan, ini PCT berjalan prosesnya, KYC. Kemudian platform berjalan berdasarkan masing-masing dapurnya masing-masing. Ini adalah bagian proses di ekosistem. Termasuk para pionir yang memiliki keinginan menjadi vendor, silahkan merapat ke platform-platform menjadi vendor. Alhamdulillah di TPG ada beberapa vendor yang sudah bergabung. Jadi kesadaran pentingnya ekosistem itu saat ini yang paling mudah itu bukan berpikir market exchange, bukan berpikir withdraw, bukan berpikir menjual koinnya, tapi berpikirnya adalah bagaimana pemahaman kita itu melakukan transaksi nanti di platform-platform, karena ini bagian dari sirkulasi ekosistemnya. Platform ini penyedia, Pak. Nah, kita ini disediakan melalui platform ini untuk apa? Untuk transaksi jual beli produk ataupun jasa. Terjadinya ini kalau ada pihak yang terlibat sebagai vendor. Pionir kita semuanya. Nantinya kalau lolos KYC, kita akan dapat CoinPay. Platform yang nantinya benar-benar terautorized dan mendapatkan diumumkan oleh PCT, nanti akan terakses di Pi Browser, dan insya Allah nanti akan dibantu oleh Mas Tommy. Sebagai kabar yang terbaru, sebenarnya ini bukan kabar terbaru, kabar lama, cuman kita keep dulu gitu loh. Platform TPG bisa diakses di Pi Browser. Tapi tidak ada satupun platform saat ini yang benar-benar resmi sebagai bagian dari ekosistem. Semuanya sedang melakukan pengembangan, melakukan persiapan dengan segala racian strateginya masing-masing. Termasuk di TPG sendiri yang mengeluarkan kredit TPG. Dan sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Kenapa saya harus kredit TPG? Karena CoinPay-nya belum ada, belum ada di wallet kita. Terus bagaimana kita melakukan transaksi, gitu loh. Sementara arahannya di enclosed mainnet bisa transaksi, tapi dengan catatan jangan menggunakan kripto lain atau uang fiat. TPG kreditnya adalah poin, pakai P, papa, bukan kilo atau bukan K. Ini sedang berjalan. Ini namanya pengembangan, proses berkembang. PCT menyiapkan simulasi KYC-nya.
Ini adalah kesadaran kita untuk berpikir supaya jangan ke harga dulu. Apakah salah? Tidak, tapi tahan dulu. Kenapa? Karena melalui transaksi di ekosistem ini nantinya ada sirkulasi transaksinya ini, itu akan menjadi pondasi, Pak, supaya koin kita nantinya itu tidak mudah dijatuhkan oleh sistem dump atau modus, ya bukan sistem, oleh modus dump and pump dalam dunia trading, dalam dunia pasar exchange. Kalau Anda perhatikan saat ini terjadi pump di token ASIC yang asalnya jatuh, mulai ada pump sedikit. Tetapi kalau fundamentalnya di ekosistem sebagai pondasinya, di situ orang menggunakan koin itu sebagai alat transaksi, bukan dijual koinnya, ini pondasinya. Dan dalam dunia nyata itu juga terjadi. Buktinya dolar. Dolar memiliki kekuatan stabilitas itu bukan karena dolar itu milik Amerika, bukan. Karena dolarnya banyak, bukan. Karena uang dolar itu dipakai di berbagai negara untuk transaksi di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Buktinya, utang pakai dolar, bayar pakai dolar. Meskipun alat bayar yang sah di Indonesia adalah rupiah. Karena dolar menyebar, menyerap dimanapun negara, dia memiliki fundamental. Nah, CoinPay ini supaya berlaku secara global, maka semua pionir harus memiliki kesadaran sejak awal bahwa CoinPay ini harus terciptanya fundamentalnya dulu, yaitu di transaksi ekosistem, di platform-platform. Terlibatnya pionir, terlibatnya platform belum cukup. Belum cukup, Pak. Nah, disinilah kita sebagai pionir diberikan kesempatan untuk menjadi peran sebagai vendor, sebagai penyedia. Kemanapun platform yang Anda sukai, silahkan. Yang penting kita sebagai pionir berkontribusi. Percuma ada pembeli kalau tidak ada penyedia layanan produk atau jasa atau penjualnya. Percuma. Mau beli, siapa yang jualin? Tapi alhamdulillah di DPG sudah ada. Insya Allah, meskipun belum banyak. Dan seperti yang disampaikan di global, per tanggal 27 hari ini sampai 25 April ada kesempatan kalau Anda berkenan. Jadi sejak awal kami sampaikan TPG hanya menyediakan, pionir lah yang menentukan ketika ada kesempatan menjadi vendor. Jadi peran vendor ini penting disadarkan. Memang sulit untuk memahami karena ini bukan hal yang umum atau yang wajar gitu loh bagi kalangan pionir yang masih awam dalam dunia kripto, yang notabene transaksinya tidak menggunakan uang fiat. Saya sangat maklumi itu. Tetapi yang paling dasar itu bagaimana kita menyadarkan pikiran kita berperan di ekosistem itu memakai jalur vendor. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, pahami juga, terlepas kita memiliki keterbatasan kemampuan secara teknik atau secara finansial, peran seorang noder itu juga penting. Loh, kenapa? Karena harus pakai laptop. Makanya minimal kita ada pemahaman tentang pentingnya peran noder. Nantinya ketika seorang pembeli bertransaksi ke platform, transaksinya ini harus divalidasi, Pak, supaya masuk ke blockchain itu ada yang validasi. Saat ini validatornya itu adalah node-nya PCT. Jadi yang mencatat itu, yang bukan catat, yang memvalidasi transaksi kita sebagai pionir ketika belanja, itu adalah para noder. Alhamdulillah di beberapa sesi sebelumnya kita sudah memberikan ruangan Q&A, webinar, tanya jawab, dan situ kita hadirkan para praktisi noder yang tergabung di PNC, Pinot Community, PNC, Pinot Community Indonesia. Di sana ada leadernya Mas Hendri, ada Mbak Tia, ada Mas Beki dan kawan-kawan. Minimal kita ada pemahaman, Pak. Pemahaman dasar aja bahwa transaksi di ekosistem itu penting sekali adanya noder. Dan Indonesia sejak 10 Agustus ketika saya cek secara growth-nya, perkembangannya sampai detik ini belum masuk peringkat 20. Kenapa? Karena kita kesadarannya berpikir CoinPay ini sebagai kripto yang nanti akan langsung masuk ke market exchange, tidak memahami rule of the game-nya di Pi Network. Jadi saya harap, harapan saya pribadi tentunya, kita sebagai pionir memahami pentingnya fundamental project ini melalui ekosistem. Dan ekosistem yang berperan itu sejak pertama adalah pionir. Pionir ini yang bersedia membelanjakan CoinPay-nya ke platform. Yang kedua, platform itu sendiri sebagai penyedia. Jadi tempatnya, ibaratnya kita mau jual beli itu yang menyediakan pasarnya, menyediakan mall-nya gitu loh. Kemudian
Kemudian yang ketiga, vendor. Keempat, node. Ini tidak bisa dikurangi satupun. Artinya pionir. Jangan sampai pionir tidak melakukan transaksi belanja. Nah, terus gimana perputarannya? Jadi tidak bisa, Pak. Pionir yang berkontribusi sebagai pembeli ini juga kita harus respect, kita harus hargai. Kemudian platform manapun yang penting nanti diumumkan PCT sebagai platform yang layak sebagai pilihan para pionir untuk transaksi, nanti akan diumumkan, kita tunggu di app-nya. Para vendor, hargai. Para vendor ini nggak mudah secara mindset dan mentalnya untuk memilih jalur vendor. Nah, yang keempat, pahami juga perannya para noder. Nah, ini untuk skop kecilnya dulu, supaya kita mudah memahami apa-apa komponen-komponen di ekosistem ini, supaya fase enclosed-minded ini itu mateng seperti yang diharapkan PCT. Baru kita ngomong open-minded. Kan kita udah dikasih tahu, kalau open-minded itu tergantung kematangan ekonomi di fase enclosed-minded. Dan sekali lagi, ini bukan fase testnet. Testnet mah udah. Fase testnet itu sudah, Pak. Ini fase mainnet yang konteksnya enclosed-minded. Kan udah jelas roadmap-nya itu. Fase testnet itu sudah. Kenapa kita berpikirnya ini masih testnet? Kalau tes transaksi silahkan, tapi fasenya ini bukan fase testnet. Udah kelewat. Ini adalah fase mainnet. Hanya saja mainnetnya enclosed mainnet. Kita matangkan sebagai perintis, sebagai pionir, ikut mematangkan ekosistem. Jadi sekilas itu tentang ekosistem. Tentu sangat terbatas sekali apa yang saya sampaikan, dan masih banyak hal yang bisa diulas tentang ekosistem ini sebenarnya. Namun karena keterbatasan waktu, saya harap ini bisa difahami. Dan sebelumnya saya mohon maaf sekali kalau ada kata-kata, attitude, sikap, narasi, intonasi yang mungkin kurang berkenan. Tapi ini tidak lain karena kepedulian kami di tim manajemen TPG dan para relawan untuk memberikan sebuah informasi tentang pentingnya ekosistem sebagai fundamental proyek Planetbox.